Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bisnis kami, yaitu seblak. Yang pertama ada bisnis background. Seblak ini merupakan usaha kecil yang kami buat sebagai batu loncatan. Jika dari usaha ini kami dapat berhasil dan sukses, maka kami akan memperbesar usaha ini dengan membuka gerai toko di pinggir jalan. Setelah melakukan beberapa diskusi dan akhirnya kami sepakat membuat bisnis usaha dengan nama Seblak Galau. Seblak Galau ini kami buat untuk bisa menarik anak muda yang sedang putus cinta, menjadikan rasa seblak ini dapat membuat kaum muda yang sedang putus cinta dapat menangis terseduh-seduh karena rasa pedas dari seblak yang kami buat. Visi kami dalam usaha ini adalah menciptakan produk makanan yang banyak diminati atau disukai masyarakat di berbagai kalangan dengan konsisten menggunakan bahan yang berkualitas dan cita rasa yang pedas yang khas. Misi 1. Terus mengikuti perkembangan anak muda. 2. Terus berinovasi untuk mengembangkan bisnis. 3. Konsisten dalam berjualan. 4. Terus meningkatkan kualitas makanan. Contoh produk Seblak Galau. Lewat bisnis model kanvas. Di sini ada key partnership. Key partnership digunakan untuk menguatkan dan stabilkan bisnis agar usaha selalu stabil. Contohnya di sini ada satu pedagang kerupuk mentah, kemudian ada grosir bumbu-bumbu, ada pedagang cabai, ada grosir plastik dan alat makan. Selanjutnya ada key aktif, menuliskan penjelasan aktivitas penting dalam menjalankan bisnis. Key aktif merupakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Contohnya di sini ada menaikkan kualitas packaging dan ada memakai bahan-bahan yang berkualitas. Selanjutnya ada key research. Di sini menyebutkan dan menjelaskan sumber daya yang penting yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan. Contohnya di sini ada bahan-bahan pembuat seblak dan lumpia, ada plastik, ada packaging, ada alat makan, dan ada peralatan untuk memasak. Selanjutnya ada value proposition yang berisi suatu produk yang menjelaskan alasan mengapa pelanggan lebih memilih produk yang kami tawarkan, seperti hal baru atau memodifikasi dari produk yang sudah berada di pasaran. Contohnya membuat packaging yang berbeda dengan yang ada di pasaran, kemudian membuat cita rasa yang khas dengan bumbu-bumbu serta topping yang berkualitas terbaik. Selanjutnya di sini ada customer relationship yang berisi bagaimana perusahaan berkomunikasi atau berhubungan, membina hubungan dan membangun loyalitas dengan konsumen. Contohnya di sini ada memberikan voucher gratis 1 porsi di setiap pembelian 5 kali dan memberikan gratis 1 air mineral berukuran 330 ml di setiap pembelian 2 porsi. Selanjutnya ada channel. Channel termasuk entitas yang dapat digunakan untuk mengirim value proposition kepada customer segmen yang telah ditentukan. Contohnya salah satunya ada Instagram, media sosial atau marketplace online yang kami gunakan. Kemudian di sini ada customer segment. Ini menjelaskan karakter segmen pasar yang akan menjadi target penjualan produk. Segmen merupakan mengelompokkan individu menjadi beberapa mengelompokkan kategori yang memiliki ciri khas perilaku dan karakter yang relatif sama. Contohnya di sini ada muda-mudi pelajar SMA dan pekerja sekitar usia 15 sampai 25 tahun. Selanjutnya di sini ada construction, menuliskan dan menjelaskan hal-hal apa saja yang membiayai atau beban utama bagi perusahaan. Selain itu, construction berisi semua rincian biaya yang muncul atau dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis ini. Contohnya ada yang pertama biaya alat makan, biaya operasional, biaya banner dan stiker. Kemudian ada review stream yang menggambarkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan pemasukan dari segmen pasar yang telah ditetapkan, seberapa banyak saluran pendapatan yang bisa dimanfaatkan, dan bagaimana mekanisme pendapatan tercipta. Contohnya di sini ada hasil penjualan, modal usaha, dan promosi. Business preparation budget meliputi fixed cost dan variable cost. Poin harga pokok seblak modal dibagi unit sama dengan 507.000 dibagi 40 unit sama dengan 12.675 yang dibulatkan menjadi 13.000.
Keuntungan yang diharapkan sebesar 50%. 50% dibagi 13.000 sama dengan 7.150 atau dibulatkan menjadi 7.000. Keuntungan 7.000 dikali 40 porsi sama dengan 280.000. Kapasitas produksi 40 porsi. Harga jual 20.000, total penjualan 20.000 dikali 40 porsi sama dengan 800.000. FC dibagi unit sama dengan 130.000 dibagi 40 sama dengan 3.250. VC dibagi unit sama dengan 507.000 dibagi 40 sama dengan 13.000. BEP atau unit, price dikurang FC dibagi unit sama dengan 130.000 dibagi 20.000 dikurang 13.000 sama dengan BEP atau rupiahnya 18 unit. FC dibagi 1 dikurang FC dibagi P sama dengan 130.000 dibagi 1 dikurang 13.000 dibagi 20.000 sama dengan 371.428. Harga pokok lumpia. Modal dibagi unit sama dengan 275.700 dibagi 40 unit sama dengan 6.892 yang dibulatkan menjadi 7.000. Keuntungan yang diharapkan sebesar 100%. 100% dibagi 7.000 sama dengan 7.000. Keuntungan 7.000 dikali 40 porsi sama dengan 280.000. Kapasitas produksi 40 porsi. Harga jual 14.000, total penjualan 14.000 dikali 40 porsi sama dengan 560.000. FC dibagi unit sama dengan 130.000 dibagi 40 sama dengan 3.250. VC dibagi unit sama dengan 275.000 dibagi 40 sama dengan 7.000. BEP atau unit, price dikurang VC dibagi FC dibagi unit sama dengan 130.000 dibagi 14.000 dikurang 7.000. BEP atau rupiah, FC dikurang 1 dikurang VC dibagi P, 130.000 dibagi 1 dikurang 7.000 dibagi 14.000 sama dengan 377.428. Revenue profit sharing, perhitungan keuntungan lumpia. Jika yang dibutuhkan untuk membuat lumpia 275.700 dengan produksi 40 porsi, harga pokok 275.700 dibagi 40 pieces sama dengan 6.892 yang dibulatkan menjadi 7.000 dengan target keuntungan 100%. Harga jual sama dengan 7.000 ditambah 7.000 sama dengan 14.000. Revenue profit sharing, perhitungan keuntungan seblak. Jika yang dibutuhkan untuk membuat seblak 507.000 dengan produksi 40 porsi, harga pokok sama dengan 507.000 dibagi 40 pieces sama dengan 12.675 yang dibulatkan menjadi 13.000 dengan target keuntungan 50%. Harga jual sama dengan 13.000 ditambah 7.000 sama dengan 20.000. HPP dan harga jual. HPP seblak galau sama dengan 507.000, lumpia goreng sama dengan 275.700 ditambah sama dengan 782.000. Harga jual seblak galau sama dengan 800.000, lumpia goreng sama dengan 560.000 tambah sama dengan 1.360.000. Laba kotor, harga jual dikurang HPP 1.360.000 dikurang 782.000 sama dengan 578.000. Laba bersih, laba kotor dikurang biaya lain 587.000 dikurang 50.000 sama dengan 628.000. Kesimpulan, seblak dan lumpia merupakan makanan yang umum di masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Mulai dari cita rasanya, ciri khas kerupuk yang direbus bukan digoreng seperti pada umumnya, dan cita rasa dari lumpia goreng yang begitu renyah. Kami memilih seblak dan lumpia karena sudah umum di lidah masyarakat Indonesia, terutama di daerah Pulau Jawa, dengan bahan utama yang sangat mudah dicari untuk memudahkan peluang kami untuk meningkatkan kualitas dari makanan tersebut agar orang-orang lebih tertarik dengan makanan yang kami dagangkan. Oleh itulah kami termotivasi untuk terus mengembangkan serta mengenalkan lebih kepada masyarakat dengan seblak dan lumpia.